Selamat tahun baru 2024. Mungkin teman-teman jika melihat video ini sudah berada di tahun 2024 dan seharusnya video ini diupload tanggal 31 Desember 2023 karena tujuan dari video ini adalah untuk saya berrefleksi, saya berintrospeksi selama tahun 2024 kemarin, 2023 kemarin. Tahun 2023 itu sangat memorable ya, sangat amat banyak kenangan, memori, momen yang bikin terharu, bikin nangis, bikin senang, bikin bahagia. Tahun 2023, 3 bulan pertama itu masih di atas kursi roda. Masih ke WC pakai kursi roda, ke WC pakai tongkat, dan pas bulan Maret itu alhamdulillah bisa jalan guys. Tahun 2023 bulan Maret itu momen yang paling membahagiakan sekaligus menyedihkan. Dan akhirnya setelah 1 tahun lebih di atas kursi roda, pakai tongkat, akhirnya bisa jalan teman-teman. Dan senang sih bisa jalan, cuman kakinya udah panjang sebelah, kaki saya, karena kemarin operasi yang kedua itu tulangnya dipotong 3-4 cm. Jadi alhamdulillah masih bisa jalan. Dan sejak itu teman-teman, ini cuma sharing sih, jadi mungkin bisa buat teman-teman juga bersyukur. Jadi setelah saya bisa jalan itu, saya dilihatin banyak sekali pokoknya momen-momen yang saya dilihatin orang juga pincang, yang mana sebelumnya saya nggak pernah melihat orang pincang, orang yang jalannya pincang. Dan setelah saya sembuh dan bisa jalan kaki dengan kondisi kaki yang panjang sebelah, saya banyak sekali dilihatin oleh Allah orang-orang yang pincang. Jadi saya diingatkan untuk bersyukur. Bahkan saya dilihatin teman-teman, orang dengan kaki yang udah diamputasi, nauzubillah, itu dimana kondisi saya saat itu belum bisa menerima dengan sepenuhnya kondisi saya saat itu dengan kaki panjang sebelah. Dan saya langsung dilihatin oleh Allah orang dengan kaki yang udah dipotong, nauzubillah. Saking saya tidak menerimanya kondisi saya saat itu, saya cerita ke sahabat saya, Wahyu. Ketika itu dia main ke rumah, dan waktu itu saya udah bisa jalan sekitar 2 hari. Dia ke rumah saya malam-malam, dan saya juga waktu itu nangis teman-teman di depan dia. Nangis, apakah saya bakal bisa lagi bersosialisasi, bekerja sebagai wartawan dengan kondisi kaki saya seperti ini. Waktu itu saya hampir memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan profesi ini, cuman Wahyu berhasil menguatkan saya. Dukungan keluarga juga, Kain, Bapak, Uma. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah bisa, tidak sepenuhnya, tapi sudah bisa perlahan menerima kondisi diri saya sendiri dengan berbagai alternatif. Ada kayak
tambalan gitu, biar kakinya bisa sejajar gitu, sejajar waktu jalan. Jadi tidak terlalu kelihatan pincang, cuman masih tetap kelihatan kalau diperhatikan betul-betul. Poinnya adalah saya senang, saya bahagia bisa berjalan lagi setelah 1 tahun lebih di atas kursi roda. Ini bulan Maret 2023 itu bulan yang sangat memorable. Dan waktu itu saya belajar jalannya pertama kali di rumah Kain. Dan di sana saya juga nangis sesungguhkan banget teman-teman, karena itu momen pertama kali saya bisa jalan setelah berbulan-bulan di atas kursi roda. Berbulan-bulan pakai tongkat, pakai kursi roda, menyusahkan orang lain. Dan pada saat itu saya sangat senang. Mungkin videonya bakal saya tampilin sedikit di sini. Ketika saya sedang belajar jalan dengan Kain, itu oke. Cukup itu untuk cerita tentang bulan Maret ya. 2023 awal 3 bulan pertama itu diisi dengan momen-momen mengharukan, menyedihkan, dan sekaligus membahagiakan juga. Kemudian setelah bisa jalan, saya mulai bekerja seperti biasa dengan Wahyu juga. Sebulan atau 2 bulan pertama kayaknya masih bareng Wahyu untuk dia jemput saya untuk liputan bareng kalau memungkinkan. Dan setelah itu saya bisa naik motor sendiri setelah ngerayu bapak untuk bisa naik motor, karena ya tahu sendiri ya, karena saya kecelakaan kemarin pengen pakai motor dan harus diberikan pendekatan yang baru lagi ke bapak supaya saya diizinkan untuk naik motor lagi, karena ya tuntutan bekerja ya, karena setahun lebih saya bekerja dari rumah dan sudah banyak sekali keringanan yang diberikan kantor kepada saya ketika saya sedang terbaring sakit. Berbulan-bulan setelah itu akhirnya alhamdulillah saya bisa dengan PD untuk bekerja di lingkungan seperti semula, di lingkungan pejabat-pejabat dalam profesi saya sebagai wartawan. Dan ternyata ya bisa, alhamdulillah bisa bekerja seperti biasa dengan kondisi kaki yang seperti ini, karena saya pede, karena sudah solusi tadi yang tambalan sekitar 3 cm itu. Kemudian nah ini cerita senangnya terjadi akhir-akhir tahun 2023 itu, dimulai bulan September. September awal kayaknya ya, atau akhir kayaknya, September akhir, 30 sekitar tanggal 20 September, saya bersama dengan teman-teman Bang Luli, Wahyu, Bang Muklis, Bang Devi, Bang Ivan, itu kita jalan-jalan ke Jogja, ke mana lagi tuh? Ke Jogja sama Jakarta. Ya, Jogja Jakarta sekitar 10 hari. Jadi pulang tanggal 30 September. Nah, itu kita jalan-jalan, kita senang-senang, happy-happy. Dan alhamdulillah banget tahun 2023 itu akhir, dari mulai September sampai dengan Desember itu penuh kebahagiaan teman-teman, sangat bahagia, sangat banyak pengalaman baru yang saya dapatkan, sangat banyak pelajaran yang saya dapatkan juga.
jalan-jalan 30 September, kemudian saya ke Jogja, Jakarta, habis itu ke Purwokerto juga lanjut extend karena memang waktu itu ada bapak, jadi sekalian jemput untuk pulang bareng ke Belitung. Pulang ke Belitung sekitar tanggal 2 Oktober, kemudian akhir Oktober, akhir Oktober kita pergi lagi, jalan-jalan lagi ke Surabaya sama Gresik. Itu gak usah dibahas deh. Itu salah satu pelajaran yang berharga buat saya karena ketika orang diberi hati, itu kadang ada dua respon sebenarnya. Dia berterima kasih, dan yang kedua dia malah minta jantung. Begitu. Mungkin teman-teman tafsirkan sendiri, karena ya itu pelajaran yang mungkin bisa saya dapatkan ketika perjalanan ke Surabaya Gresik kemarin dan setelahnya sih, dan setelah perjalanan itu sih sebenarnya pelajarannya. Jadi yang selama ini kita anggap sebagai saudara belum tentu dia bersedia sebagai saudara murni tanpa ada kepentingan. Bahkan yang dia ngaku saudara ternyata malah mengkhianati, malah nusuk dari belakang gitu sih. Males bahas ya gitu aja. Terus setelah itu saya pergi lagi ke Pangkal Pinang nih teman-teman, November pertengahan, November sekitar tanggal 11 atau 12 ya, sekitar gitu, ke Pangkal Pinang untuk tes P3K. Cuman ya belum rezeki sih, saya runner up 1 dan peringkat 2 maksudnya, peringkat 2, dan yang diambil itu cuma 1. Saya daftar di RRI Sungai Liat, formasi Pranata Hubungan Masyarakat. Selamat untuk Mbak Dani jika melihat video ini. Saya udah bales komen, saya udah komen di YouTube di BKN Live Score, tapi belum dibales. Jadi selamat untuk Mbak Dani. Semoga kita bisa bertemu di tahun depan di pembukaan P3K selanjutnya. Kemudian setelah itu teman-teman, ada satu lagi cerita menarik. Beberapa wishlist yang bertahun-tahun pengen saya wujudin, akhirnya terwujud di 2023. Yang pertama saat jalan-jalan ke Jogja bareng teman-teman wartawan di Belting itu, kita ke Jogja dan saya ketemu sama teman kuliah, Andrek. Di situ kita main bowling, teman-teman. Main bowling, guys. Itu adalah wishlist saya bertahun-tahun lalu dan akhirnya alhamdulillah terwujud tahun ini, 2023 kemarin. Karena sekarang udah 2024 kan. Terus itu senang banget, walaupun memang waktu itu satu ronde itu cuma yang terakhir yang kena. Sebelum-sebelumnya itu gak ada yang kena sama sekali, karena that is the very first time untuk main bowling. Kemudian wishlist yang kedua adalah camping di Pulau Lengkuas. Bayangin, camping di Pulau Lengkuas, di mana Pulau Lengkuas itu pulau terindah di Pulau Belitung, pulau tujuan utama wisata di Belitung, di Pulau Belitung. Saya bisa camping di situ. Itu wishlist dari saat saya kuliah kayaknya. Dan alhamdulillah terwujud waktu itu camping bulan Desember awal. Tanggal 1, tanggal 2 itu sama Wahyu, sama Bang Luli, sama Arif. Arif ini orang baru P3K RRI yang ditempatkan di Manggar. Itu berempat kita camping 2 hari 1 malam, hari Sabtu Minggu. It was fun dan sangat memorable juga. Kemudian 2 minggu setelahnya
itu ada pengalaman baru lagi. Experience unlock, yaitu saya diving, teman-teman. Wah, diving guys. Diving. Gak pernah terbayangkan sebelumnya saya bisa diving, menyelam, literally menyelam ke kedalaman 5 meter lebih, yang notabene saya tidak bisa berenang sama sekali. Dan terima kasih Gwen Dive, Memparang, Bang Endro, Bang Dabdab, Bang Randy yang udah make it happen. Itu salah satu kenangan paling manis di tahun 2023 kemarin. Itu 2 minggu setelahnya, berarti sekitar tanggal 14, tanggal 15. Itu saya diving untuk pertama kali dan sangat menyenangkan, sangat fun karena didampingi oleh teman-teman yang udah bersertifikasi internasional. Jadi bagi teman-teman yang pengen juga diving, mungkin videonya bakal saya tunjukin di sini. Pengen juga diving, bisa langsung ke Memparang Trip Instagram atau Gwen Dive Community. Di situ ada informasi tentang open tripnya sekaligus dengan diving. Begitu. Kemudian untuk akhir bulan Desember ini, kemarin tanggal 31 Desember 2023, saya bersama Kain nginep di Hotel Santika yang saat ini sebagai tempat syuting saya. Di Hotel Santika kita menghabiskan waktu untuk pergantian tahun ke 2024 dan it was fun and enjoy. Ya, tahun 2023 sangat memorable bagi saya pribadi. Terima kasih banyak kepada Uma, Bapak, Kain yang sudah mendukung, memberikan support moral, tidak letih-letih mendukung Biman, Mak, Pak, Ken. Makasih banyak. Walaupun Biman tidak pernah mencapai langsung ke Uma, Bapak, Kain, tapi Biman makasih banyak pokoknya, karena mau Bapak Kain ngotek Biman selama Biman sakit dan ngerasa belum bisa membalas itu semua. Jadi sehat-sehat terus untuk Mama Bapak Kain sampai Biman pokok bisa membahagiai Mika, membahagiai Kain, Mama Bapak. Maaf juga kalau selama ini mood marah, mood kesal, atau mood sakit hati. Maaf pokok. Makasih juga untuk Wahyu yang langgawannya aku selama aku sakit. Yuk, Bor. Makasih banyak, Bor. Aku berutang budi dengan kau, Bor. Kalau kau nengok ini sampai di detik ini, aku tuh gak kesal dengan kau. Tapi ya sudahlah, itu dinamika persahabatan ya. Mungkin beberapa hari lagi kita bisa baikan. Dan kau pun juga aku rasa pasti kesal dengan aku, pasti menjauhi aku. Aku tahu itu. Dengan beberapa alasan. Tapi aku harap persahabatan kita tidak putus, Bor. Malah kaku aku nyebut kata Bor sekarang. Saking kita lama tidak ketemu, lama tidak ngobrol. Kau malah. Tuh. Kemudian Bang Luli, Bang Muklis, Bang Devi, kawan-kawan seprofesi aku, Pak Amir, Bang Muklis, PT Tima, Kak Grace, Kak Nur, semuanya pokoknya yang ngawan aku tahun 2023 kemarin, yang sudah menemani aku 2023 kemarin. Terima kasih banyak. Dan untuk orang-orang baru yang saya temui di 2023, terima kasih sudah bisa
dan mau mengenal saya, dan kita saling mengenal. Dan ya, saya harap tahun 2024 ini makin banyak lagi kesenangan, wishlist yang bakal terwujud di tahun 2024 ini. Terus ya, makin banyak rezeki. Dan oh ya, saya belum bahas tentang rezeki di tahun 2023 kemarin. Rezeki yang di tahun 2023 alhamdulillah banyak banget rezeki. Ya terutama itu rezeki sehat, karena saya sudah diberikan rezeki sehat. Jadi kita harus bersyukur teman-teman. Intinya kita harus banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berdoa. Dan saya mungkin juga tahun 2024 ini akan mencoba, berusaha, berikhtiar untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah lagi. Karena saya sadar, saya mengakui bahwa saya memang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sudah diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, tapi saya masih tidak tahu diri. Astagfirullahaladzim. Ya begitu teman-teman, sudah 23 menit saya ngobrol bareng teman-teman. Dan terima kasih sudah nyimak mungkin sampai menit ini. Semoga tahun 2024 menjadi tahun yang spektakuler. Walaupun sekarang pun saya sudah galau karena bulan Januari kontrak kerja saya sama Pos Belitung habis, dan belum tentu atau belum tahu kepastiannya bakal diperpanjang atau tidak. Karena saya galau karena memang ketika saya tidak bekerja lagi di Pos Belitung, saya tidak tahu mau bekerja apa. Begitu. Paling jadi pengusaha, mungkin melanjutkan Basinglah yang kemarin juga baru dapat sertifikat halal. Who knows? Oke. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.